Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Toko Az-Zikra Channel. Tokonya minimalis, warungnya laris manis. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Yang lagi berdagang, berjualan, semoga jualannya laris manis. Dan yang lagi bekerja, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing, menjelaskan kepada teman-teman semua dengan topik bagaimana cara kita supaya toko kita ramai pembeli ya, seperti itu. Oke, sebelum penjelasan lebih jauh, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan supaya toko kita atau warung kelontong bisa ramai pembeli. Yang pertama adalah harapan kita atau niat kita yang paling dalam supaya ada yang berbelanja di toko kita. Seperti itu teman-teman semua. Itu yang pertama. Saya punya pengalaman antara kita niat sungguh-sungguh berjualan atau dengan niat yang biasa-biasa saja, itu jauh berbeda ya. Maka dari itu teman-teman semua, kalau lagi berdagang, berjualan, hendaknya harapan kita atau niat kita atau mindset kita itu supaya para pembeli datang berbelanja ke toko kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dalam kita berdagang atau berjualan itu harus dengan pelayanan yang baik ya. Harus kita ramah, harus senyum kepada pelanggan. Dengan pelayanan yang baik dan penuh keramahan, maka mereka, para pembeli ini akan senang dan akhirnya mau datang berbelanja ke toko kita lagi. Seperti itu teman-teman semuanya. Harus pelayan kita yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya dalam warung sembako itu harus komplit ya, atau lengkap. Walaupun toko kita tidak begitu besar, jadi kita bisa saja melengkapi toko kita dengan membeli produk-produk, misalnya produk yang ini sebanyak 1 atau 2. Tidak harus banyak-banyak, yang penting apa yang pembeli cari itu harus kita sediakan, harus ada, seperti itu. Kalau toko kita atau warung kita tidak lengkap, maka para pembeli ini akan mencari ke toko yang lain. Akhirnya kita tidak dapat pelanggan, seperti itu, dan mereka akan membeli ke toko yang lain. Oleh sebab itu kita harus melengkapi warung sembako kita walaupun kecil, seperti itu teman-teman semua. Kemudian yang keempat adalah hendaknya dalam kita berjualan itu, di dalam mematok harga, harus harganya lebih murah ya. Harga murah dalam arti di sini adalah bukan berarti
murah kita tidak dapat untung. Murah dalam arti hendaknya jangan melebihi harga daripada toko yang lainnya. Jikalau harga toko kita lebih mahal, maka biasanya para pembeli ini walaupun bedanya sedikit saja mereka akan membeli ke toko yang lain. Maka dari itu hendaknya kita menentukan harga itu ya harus di bawah harga toko yang lainnya lah, seperti itu. Jadi bisa nanti bersaing. Itu yang keempat ya teman-teman semua. Kemudian yang kelima adalah hendaknya suasana toko kita itu harus bersih, rapi, dan nyaman. Jika toko kita bersih, rapi, maka para pembeli ini akan nyaman. Dia akan senang dan akan berbelanja lagi ke toko kita. Apalagi kita sediakan tempat menunggu, harus disediakan kursi. Dengan itu mereka akan tambah lebih nyaman. Untuk itu teman-teman semua harus memberikan kenyamanan sebaik mungkin supaya para pembeli akan datang lagi berbelanja ke toko kita. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah hendaknya kita memiliki amalan ya. Amalan dalam arti di sini amalan jalur langit, yaitu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan ini mungkin teman-teman semua lebih mengetahui ya. Sering kita mendengar para kiai, para alim ulama tentang bagaimana caranya kita supaya toko atau dagangan kita laris manis ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya amalan tersendiri di dalam kita berjualan. Salah satu contoh ya, seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu dalam berdagang hendaknya kita membaca surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian ayat kursi. Ini juga akan menghindari kita daripada sihir ataupun dari ilmu-ilmu hitam yang tidak kita ketahui. Maka dari itu hendaknya teman-teman semua harus memiliki amalannya supaya tubuh kita terjaga dari serangan sihir.